بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat channel Memori Santri semuanya saja rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Asyam. Pada video kali ini adalah pertemuan yang ke-38. Kita buka dengan bacaan Ummul Kitab, Thalaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah, suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina barakati ijtima'ina wa istifadatina wa li daf'il baliyat daf'i syarril jinni wal insi wa tashwisihim hadaratan nabiyyil mustafa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab Asyam Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini wa ila jami'i masyayikhina muallimina walau harfan wahidan wa ila jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat wa farallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Asyam. Pada pertemuan kali ini kita berada pada halaman 89. Ini sudah ganti fasal, ganti bab. Bab sebelumnya adalah terkait bagaimana dalil fadilah dan hukum serta ukuran zakat fitrah. Pada video kali ini adalah terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat wa Idul Fitri utawi iki iku nerangake sholat riyaya fitri. Daliluha utawi iki iku nerangake dalile sholat wa Idul Fitri wa fadluha lan nerangake keutamaane salat Idul Fitri. Fi sahihaini iku tetep ing dalem hadis sahih lurune Imam Bukhari lan Imam Ibnu Abbas ani Ibnu Abbas fi sahihaini iku tetep ing dalem hadis sahih lurune Imam Bukhari lan Imam Muslim ani Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah utawi ini menjadi mubtada muakhar dari fi sahihaini. Anna Rasulullah utawi sak temene Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama iku kharaja miyas sapa Kanjeng Nabi yaumal fitri ing dalem dinane riyaya fitri fasallah nuli salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini ing rong rakaat. Lam yusalli hale ora salat sapa Kanjeng Nabi qablahuma ing dalem sakwuse rakaataini wala ba'dahuma lan ora salat sapa Kanjeng Nabi ba'dahuma ing dalem sakwuse rakaataini. Saya terjemah terlebih dahulu. Salat Idul Fitri ini menerangkan terkait pelaksanaan salat hari raya Fitri. Daliluha yaitu terkait dalilnya wa fadluha dan keutamaannya.
Fi sahihaini, diterangkan di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Ibni Abbasin, hadis riwayat dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya beliau utusan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kharaja, beliau keluar, yaumal fitri, pada hari raya Idul Fitri. Kemudian fasalla, lalu beliau sholat rakaataini, 2 rakaat, lam yusalli, di mana beliau tidak sholat qoblahuma, sebelum 2 rakaat tersebut, wala ba'dahuma, dan beliau juga tidak sholat lagi setelah 2 rakaat tersebut. Ini artinya apa? Kanjeng Nabi, satu, dari ayat ini, dari hadis ini Nabi melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian sebelum sholat Idul Fitri Nabi tidak sholat sunnah, dan juga setelahnya tidak sholat sunnah. Ini apa maksudnya itu? Apakah qobliyah atau sholat apa? Ini perlu ditelusuri. Makanya telah kami sertakan terkait dengan hal ini pada keterangan catatan kaki 1, qauluhu lam yusolli. Qala Ibnul Munzir an Ahmad, Imam Ibnu Munzir berkata, riwayat dari Ahmad, al-Kufiyun yusalluna ba'daha la qablaha. Kalau ulama-ulama Kufah itu mereka setelah sholat hari raya mereka sholat, ya, artinya ada sholat setelah hari raya, sholat hari raya, la qablaha, bukan sebelumnya. Kayak ada sholat sunnah ba'diyahnya, tidak ada sholat sunnah qobliyahnya. Wal basriyun qablaha la ba'daha, sedangkan ulama-ulama Basrah itu sholatnya sebelum sebelum pelaksanaan, artinya ada sholat qobliyah, tidak ada sholat ba'diyahnya. Wal madaniyun, sedangkan orang ulama-ulama Madinah, la qablaha wala ba'daha, tidak ada qobliyah juga tidak ada ba'diyah. Wabil awal qala al-Hanafiyah wa jama'atun, artinya wabil awal ini sebagaimana ulama-ulama Kufah, itu ada ba'diyah tidak ada qobliyah. Wathani al-Hasan wa jama'atun, kemudian Imam Hasan itu melaksanakan dengan yang kedua, yaitu ada qobliyah tidak ada ba'diyah. Watsalits Ahmad wa jama'atun, kemudian yang ketiga yaitu tidak ada qobliyahnya juga tidak ada ba'diyahnya, itu dilakukan atau menjadi mazhab Ahmad bin Hambal wa jama'atun dan sekelompok ulama yang lain. Jadi macam-macam. Walaupun hadisnya seperti itu tadi, Nabi tidak sholat qobliyah, tidak sholat ba'diyah, kan demikian. Nah, apakah itu qobliyah atau ba'diyah, kan mengarahnya ke sana. Cuman pada prakteknya Nabi tidak melaksanakan itu, kemudian tidak diperbolehkan. Itu pemahamannya demikian. Sehingga ulama-ulama Kufah dan ulama-ulama Basrah itu seperti itu. Wa amma Malik famana'ahu fil musalla, kalau Imam Malik itu tidak boleh melarang pelaksanaan sholat qobliyah atau sholat ba'diyah jika dilaksanakan di musalla atau masjid. Wa anhu fil masjid, wa anhu fil masjid riwayatan, wa anhu fil masjid riwayatan. Kalau di dalam masjid itu ada di 2 riwayat. Oh, beda ya, musalla dan masjid beda. Farawa Ibnul Qasim yatanafalu qablaha wa ba'daha. Kalau menurut Imam Ibnu Qasim di masjid itu bagaimana? Ya ada sholat sunnah sebelumnya sholat hari raya, juga ada sholat sunnah setelahnya sholat hari raya. Wa Ibnu Wahbin wa Ashab ba'daha la qablaha. Kalau Ibnu Wahab dan Ashab itu ada sholat sunnah setelah sholat hari raya, tidak sebelumnya. Lah terus pandangan Imam Syafi'i bagaimana terkait hal ini? Jadi kan sering ya orang-orang Wahabi Salafi itu membid'ah-bid'ahkan sholat sunnah sebelum
sholat hari raya, baik sholat apapun. Itu di sini penjelasannya. Wa qala asy-Syafi'i la karahata fi sholati qablaha wala ba'daha. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak ada kemakruhan ya sholat sebelum sholat hari raya atau sholat setelah sholat hari raya, tidak ada kemakruhan. Qala al-Hafidz kadza fi syarhi Muslim lin Nawawi fa in humila 'alal ma'mum wa illa fa huwa mukhalifun liqauli Syafi'i. Fil yajibu lil imam alla yatanafala qablaha wala ba'daha wa qayyadahu fil buwaiti fil musalla. Jadi kalau itu diarahkan kepada makmum, maka wa illa fahuwa mukhalifun liqauli Syafi'i fil yajibu lil imam alla yatanafala qablaha wala ba'daha. Ini bertentangan dengan apa yang di dalam kitab karena Imam Syafi'i mengatakan imam tidak boleh melakukan sholat sunnah sebelum sholat hari raya, juga tidak boleh melakukan sholat sunnah setelah sholat hari raya. Wa qayyadahu fil buwaiti bil musalla. Imam Al-Buwaiti memberi qayyid bahwa itu berlaku di musalla. Musalla itu adalah tempat-tempat yang memang khusus untuk melaksanakan sholat id, itu maksudnya. Walhasil anna sholatal id lam yathbut laha sunnatun qablaha wala ba'daha. Kesimpulannya bagaimana? Sholat id itu tidak ada sholat sunnah qobliyahnya, juga tidak ada sholat sunnah ba'diyahnya. Khilafan liman qasaha alal jum'ah. Ini berbeda dengan ulama yang mengatakan bahwa sholat id sama dengan sholat jum'ah, artinya ada qobliyah, ada ba'diyah. Wa amma mutlaqun nafli falam yathbut fihi man'un bidalilin khosin. Adapun sholat sunnah mutlak itu tidak ada dalil yang melarangnya secara khusus, illa in kana dzalik fi waqtil karohah alladzi fi jami'il ayyam, kecuali kalau itu memang pada waktu-waktu yang makruh untuk melakukan sholat, dan itu berlaku hanya untuk sholat sunnah mutlak. Kalau sholat yang lain beda lagi. Contoh seperti begini, kita baru masuk masjid, nah ini kan ada anjuran untuk sholat tahiyatul masjid, dan ini sebelum pelaksanaan sholat id. Ini bagaimana kalau kita sholat? Ya jelas disunnahkan, sunnah apa sholatnya bukan qobliyah id tapi sunnah tahiyatul masjid. Yang dalam permasalahan kita itu qobliyahnya id dan ba'diyahnya id ya. Itu saja masih khilaf. Lah terus bagaimana kalau kita sholat? Kalau itu khilaf ya mudah malahan, kita tinggal ikut siapa. Wa amma lanjut bisa difaham nggih. Wa fil istidrak ajma'u ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusalli qablaha wala ba'daha fannasu kadzalik. Di dalam istidrak itu, kitab al-istidrak itu dikatakan begini, ulama sepakat bahwa Nabi itu tidak sholat qobliyah Idul Fitri baik ba'diyah Idul Fitri, tidak semuanya. Wan nasu kadzalik, sedangkan manusia orang-orang juga demikian. Wassalah fi'lun khairun fala yumna'u minha illa bidalilin la mu'aridalahu. Sedangkan sholat itu adalah pekerjaan baik, maka tidak ada larangan melakukannya kecuali dengan adanya dalil. Itu begitu. Tidak seperti sesuatu itu tidak boleh kecuali sesuatu itu tidak boleh kecuali ada dalilnya. Nah, ibadah itu tidak boleh kecuali ada dalilnya. Kalau ini tidak, ibadah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi pola pikirnya seperti itu. Bukan ibadah itu tidak boleh kecuali ada dalil yang memperbolehkan. Tidak demikian. Lah terus bagaimana? Ibadah itu boleh kecuali ada dalil yang melarang. Kan beda. Saged bedaken nggih. Intaha Sarah Zarqani ala Muwatta'il Imam Malik juz 1 sahifah 367.
Lanjut, warawalan ngriwayatake sapa At-Tabrani Imam At-Tabrani bi isnadihi kelawan sanate At-Tabrani anin nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Imam Tabrani dengan sanadnya dia telah meriwayatkan hadis dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngriwayatake annahu ing sak temene kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi dawuh idza kana ing lafat idza kana ari kalane tinemu apa yaumul Idul Fitri dinane riyaya fitrah riyaya fitri waqafat mongko mandeg sapa al malaikatu malaikat ala abwabi turuki ing atase pira-pira lawange dalan fanadau mongko ngundang-undang sapa malaikah uhdu ing lafat uhdu padha budhal isuk sira ya ma'syarul muslimina he golongane pira-pira wong Islam budhal ila rabbin maring pangeran karimin kang loman ya munno paring anugrah sapa rabbing karim bil khairi kelawan kebagusan thumma yusibu nuli balas sapa rabbing karim alaihi ing atase khair al jazila ing balesan iki ing balesan kang agung laqad umirtum yakti temen wis den perintah sira bi qiyamil laili kelawan jumenengi ibadah wengi fakumtum mongko padha jumenengi sira wa umirtum lan den perintah sira bi siyamin nahari kelawan poso ing dalem waktu awan fasumtum mongko padha poso sira wa ata'tum lan ta'at sira rabbakum ing pangeran ira fakbidu mongko padha nampa sira jawaizakum ing pira-pira peparing sira faida sallau mongko ari kalane padha salat sapa muslimun ai salatul aid tegese salat riyaya nada mongko undang-undang sapa munadin wong kang ngundang ala inna rabbakum ing dawuh ala inna rabbakum ala iling-iling inna rabbakum sak temene pangeran sira iku qad ghafara temen ngapura sapa rabbukum lakum maring sira farji'u mongko padha baliya sira rasyidina hale padha nampa pituduh bali ilari halikum maring pira-pira omah sira fahuwa mongko utawi yaumul Idul Fitri iku yaumul jaizah dina peparing wa yusammalan den arani apa zalikal yaumu mengkono dina fis samai ing dalem langit den arani yaumul jaizah ing aran dina peparing. Saya terjemah dahulu bahwa Imam At-Tabrani beliau meriwayatkan dari Nabi sesungguhnya Nabi bersabda begini idza kana yaumul Idul Fitri ketika tiba hari raya Fitri waqafat ma'al malaikatu ala abwabi turuq malaikat-malaikat itu berdiri di pintu-pintu jalan pintu-pintu gang perempatan malaikat berdiri di situ fanadau kemudian malaikat itu memanggil-manggil memberi pengumuman begini pengumumannya ugdu ya ma'syarul muslimin wahai orang-orang Islam ayo segeralah berangkat pagi kemana ila rabbin menuju Tuhan kalian atau Tuhan karimin yang dermawan artinya segeralah berangkat pagi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Yamunnu dia telah memberikan anugerah bil khairi dengan kebaikan. Jadi Allah memberikan anugerah, dia memberikan anugerah kepada kalian sehingga kalian bertemu dengan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah-ibadah, itu namanya anugerah. Summa yusibu kemudian dia memberi balasan alaihi atas kebaikan tersebut al jazila dengan balasan yang agung. Artinya anugerah bertemu dengan Ramadan itu anugerah, dan Allah juga masih bertemu saja anugerah kemudian masih diberi balasan, diberi pahala yang besar. Ini kan luar biasa. Laqad umirtum sungguh kalian telah diperintah biqiyamil laili dengan salat malam fakumtum kemudian kalian lakukan.
Wa umirtum dan kalian diperintah bisyamin nahari dengan puasa di siang hari, fasumtum dan kalian puasa. Wa ata'tum dan kalian taat rabbakum kepada Tuhan kalian. Itu semua telah kalian lakukan. Oleh karena itu fakbidu, maka sekarang terimalah jawaizakum, pemberian-pemberian kalian. Artinya balasan-balasan atau bayaran-bayaran kalian. Kemudian faidha shollau, ketika orang-orang muslim itu telah selesai melakukan sholat, ay sholatil id, maksudnya sholat hari raya, nada, memanggil-manggil lagi, ya ada pengumuman-pengumuman lagi, nada memberikan pengumuman, sopo munadin, malaikat yang memberi pengumuman begini, ala ingatlah, wahai orang-orang Islam, ingatlah, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian qad ghafara lakum, dia sungguh telah mengampuni kalian. Oleh karena itu farji'u, sekarang kalian kembalilah ila rihalikum, ke rumah-rumah kalian, rasyidin, dalam keadaan menerima petunjuk. Fahuwa, maka hari raya atau hari Idul Fitri tersebut, yaumul jaizah, adalah hari pemberian. Wa yusamma, dan dinamakan dzalikal yaumu, hari tersebut, fis samai, di langit, dinamakan yaumal jaizah, hari pemberian. Nah, qauluhu, ada catatan kaki 1, fakbidu jawaizakum, terimalah pemberian-pemberian kalian. Apa jawaiz itu? Qauluhu jawaizakum wal jawaiz jam'u jaizatin wahyal ato. Jawaiz itu jamaknya jaizah, itu maksudnya pemberian. Ini dari mana sumbernya? Intaha syarah Sahih Muslim, ya juz 1 Shahifah 29. Lanjut. Jadi begitu ya, pagi hari itu malaikat-malaikat memberikan pengumuman agar kita segera berangkat pagi untuk melaksanakan sholat id. Dan setelah pulang ada pengumuman lagi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, hukmuha utawi hukume sholatu idul fitri, utawi iki iku hukume, utawi iki iku hukume sholatu idul fitri, wa bayanu takbirati, lan mertelaake piro-piro takbiran azzawaidi, piro-piro kang tambahan fiha ing dalem sholat idul fitri. Ini menerangkan hukum sekarang, tadi itu keutamaan, sekarang hukum dan penjelasan berapa takbir-takbir di dalam sholat idul fitri. Sholatul idi utawi sholat riyoyo iku wajibatun, wajib, indal imami al-hanafiyyi, mungguwe imam Hanafi, wa sunnatun, lan sunnah, indal imami asy-syafi'iyyi, mungguwe imam Syafi'i. Jadi tinggal ikut siapa, Imam Hanafi wajib, Imam Syafi'i sunnah. Wahia utawi sholatul id iku rakaatani, rong rakaat, bisiti takbiratin, kelawan 6 piro-piro takbiran, zawaida, piro-piro kang tambahan, indal Hanafi, ing dalem mungguwe Imam Hanafi. Jadi sholat id itu beda antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi bagaimana? Wahia rokaatani, itu jumlah rokaatnya 2, bisiti takbiratin, dengan 6 kali takbiran, takbir tambahan. Ini menurut Imam Hanafi. Posisinya di mana? Salasin, yaitu 3 takbiran fir rokaati, pada rokaat al-ula yang pertama. Takbirannya itu kapan? Ba'da sana'i, setelah membaca pujian atau membaca sana, yaitu kabiro. Jadi setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, baru kabiro walhamdulillahi katsira, sampai selesai baru takbir 3 kali. Qoblal qiraati, ing dalem sadurunge maca surat Al-Fatihah. Saya ulang ya sebelum saya baca ini. Salatin rupane terung takbiran fir rakaati, ing dalem rakaat al-ula kang kawitan, salah harokat. Ba'da sana, ing dalem sauce maca sana utawa kabiro, qoblal qiraati, ing dalem sadurunge maca surat Al-Fatihah.
wa salasin lan telung takbiran fir rakaati ing dalem rakaat asaniyati kang kaping pindho ba'dal qiraati ing dalem sawise maca surat Al-Fatihah qabla ruku'i ing dalem sadurunge ruku'. Jadi begini, 6 takbiran itu 3 takbiran berada di rakaat pertama, posisinya di mana ba'da sana setelah membaca kabiro sebelum membaca Fatihah. Kemudian wasalasin dan 3 takbiran lagi firrok'ah di dalam rokaat asaniyati yang kedua. Kapan itu? Di mana posisinya? Ba'dal qiraah setelah membaca surat Al-Fatihah qablar ruku sebelum ruku. Jadi sangat beda sekali. Qauluhu qablar ruku yakni annal imam yukabbiru lil iftitah summa yastaftihu summa yukabbiru salasan. Imam itu setelah takbiratul ihram untuk iftitah membaca, kemudian membaca istiftah atau membaca kabiro, baru kemudian takbir 3 kali, summa yaqra'ul fatihah, lalu membaca surat Al-Fatihah wa suratan dan surat, summa yukabiru, kemudian takbir liruku untuk ruku. Kemudian wa idza qama ila saniyah, dan ketika imam berdiri pada rakaat yang kedua yaqra'ul Fatihah, membaca surat Fatihah, kemudian wasuratan dan surat awalan yang pertama, summa yukabiru, kemudian takbir salasan 3 kali, summa yukabiru, kemudian takbir liruku'i untuk ruku. Intaha durarul hukam, syarah durarul hukam. Itu begitu. Jadi kalau di sini tadi itu, jadi setelah Fatihah sebelum ruku itu maksudnya bagaimana? Untuk rakaat yang kedua imam berdiri, kemudian membaca Fatihah, membaca surat, lah sebelum ruku ini dia takbir 3 kali, lalu takbir terakhir untuk takbirnya ruku. Ini menurut sholatnya, praktek sholat Idul Fitri mengikuti pendapat mazhab Imam Hanafi. Wa inda Syafi'i utai sholat Idul Fitri ing dalem mungguhe Imam Syafi'i iku sab'u takbiratin, 7 piro-piro takbiran fir rakaati ing dalem rakaat al-ula kang kawitan. Kapan itu? Qoblal qiraati ing dalem sause, ing dalem sadurunge maca surat Al-Fatihah. Wa khamsu takbiratin lan 5 piro-piro takbiran fir rakaati ing dalem sadurunge fir rakaati ing dalem rakaat asaniyati kang kaping pindho qoblal qiraati ing dalem sadurunge maca surat Al-Fatihah aidon halimalih padha karo takbir fir rakaatil ula. Ini kalau kita ma'asyiros Syafi'iyah, pengikut mazhab Imam Syafi'i itu begini. Wa inda Syafi'i, adapun sholat Idul Fitri menurut Imam Syafi'i, sab'u takbiratin, itu takbir tambahannya ada 7 takbiran. Di mana itu? Fir rakaati pada rakaat al-ula yang pertama, posisinya di mana? Qoblal qiraah, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Jadi pertama takbiratul ihram, membaca kabiro, lalu takbir 7 kali. Di sela-sela takbir disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillah. Ini hukumnya sunnah takbirnya ini. Ndak dilakukan ndak apa-apa. Misalkan lupa, jadi lupa terlanjur langsung baca surat Fatihah. Bagaimana itu? Ya ndak usah diulang. Lanjut saja, diteruskan. Kemudian wa khamsu takbiratin, dan 5 takbiran fir rakaati tsaniyah pada rakaat yang kedua, posisinya di mana? Qoblal qiraah, sebelum membaca surat Al-Fatihah aidon juga. Itu ya sebagaimana biasa kita lakukan, itu yang takbir ini. Ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib ya. Lawang jamaahnya saja itu juga tidak wajib, sunnah saja, yaitu sunnah kifayah
kalau sholatnya adalah sunat ain atau sunat individu. Nah, sahabat-sahabat channel Memori Santri semuanya saja rahimakumullah, kita cukupkan dulu ya. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Pada pengajian kali ini semoga menjadi pengajian yang membawa manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.